Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang dua kecepatan debit, yaitu soalnya latihan yang ada di halaman 59, yaitu soal asik berlatih. Soal asik berlatih yang terdiri dari 18 soal. Selesaikan soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Soal yang pertama, Edo seorang pelari. Dia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Apakah kecepatan larinya? Sampai dengan soal yang ke-8, bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Jadi, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 8 buah soal cerita tentang kecepatan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, Edo seorang pelari. Dia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10. Apakah kecepatan larinya? Untuk yang pertama, kita buat dulu diketahui dari soal. Lihat, jarak lari Edo adalah 100 meter. Berarti jarak atau S sama dengan 100 meter. Setelah itu dalam 10 detik. Berarti waktu atau T sama dengan 10. Ditanyakan berapa kecepatan larinya. Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Jadi kecepatannya atau V yang kita cari atau yang ditanyakan. Itu untuk mencari kecepatan bisa dirumuskan dengan V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau kita masukkan yang diketahui dari soal, jarak atau S sama dengan 100 meter. 100 meter per V-nya 10 di 100 meter per 10. Jadi kecepatan sama dengan 100 meter per 10 detik atau 100 meter dibagi 10 detik. 100 dibagi 10, 10 meter per detik. Jadi kecepatan sama dengan 10 meter per detik. Jadi di soal nomor 1, kecepatan larinya Edo dalam 100 meter dalam 10 detik itu adalah kecepatannya adalah 10 meter per detik. Kita cari belum kecepatannya sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan 100 meter per 10 detik. Kecepatan sama dengan 100 bagi 10, 10 meter per detik. Jadi dari soal nomor 1, kita tahu jaraknya atau S sama dengan 100 meter, waktunya atau T-nya 10 detik, maka kecepatan atau V sama dengan S per T. Ini adalah jarak, V adalah kecepatan, di kecepatan sama dengan 100 meter per 10 detik. Kecepatan sama dengan V atau V sama dengan 100 bagi 10, 10 meter per detik. Jadi kecepatan larinya Edo adalah 10 meter per detik. Dipahami ya adik-adik untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua. Sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah 3 meter per menit. Kita lihat dulu di soal, kita buat diketahuinya dulu. Sepeda dalam 10 menit, berarti dalam 10 menit kita lihat dulu, berarti menempuh jarak 2000 meter. Berarti jaraknya atau S
sama dengan 2000 meter. Jaraknya adalah 2000 meter atau S sama dengan 2000 meter. Setelah itu diketahui dalam 10 menit, berarti waktu atau T sama dengan 10 menit. Jaraknya 2000 meter dan waktunya adalah 10 menit. S 2000 10. Jadi yang ditanyakan di soal adalah kecepatan atau V sama dengan titik-titik meter per menit. Lihat satuannya, ini udah meter, ini udah menit, berarti tidak kita konversikan lagi satuannya. Berarti langsung saja kita cari kecepatan atau V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. S-nya 2000, berarti 2000, ini 10, berarti 2000 meter per 10 menit. V atau kecepatan sama dengan 2000 meter per 10 menit. 1000 bagi 10, 200 meter per menit. Jadi kecepatan atau V sama dengan 200 meter per menit. Jadi dari soal nomor 2 yang diketahui jaraknya 2000 meter dan waktunya atau 10 menit, maka bisa kita cari kecepatan atau V sama dengan titik meter per menit. Kita cari V sama dengan S per T. V sama dengan S-nya 2000 meter per 10 menit. 2000 bagi 10, 200 meter per menit. Jadi kecepatan sepeda tersebut adalah 200 meter per menit. Jadi dari soal nomor 2, sebuah sepeda dalam 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Kecepatan sepeda tersebut adalah 200 meter per menit. Dipahami adik-adik soal nomor 2, tinggal kita masukkan ke rumus V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik kilometer per jam. Lihat dulu di soal jarak 6000 meter, maka kita buat diketahui dulu jaraknya adalah 6000 meter atau jarak sama dengan S 6000 meter. Nah di sini mintanya kilometer, berarti kita rubah 6000 meter ke kilo. Meter ke kilo naik 3 tangga satuan meter kita kilo. Berarti naiknya 3 tangga satuan, berarti kita bagi 1000. 6000 bagi 1000, 6. 6000 meter sama dengan 6 kilometer. Setelah itu, tahu di soal waktunya 5 menit. Berarti 5 menit kita rubah ke jam, berarti 5 per 60 jam. Waktu atau T sama dengan 5 menit sama dengan 5 per 60 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda motor tersebut dalam titik kilometer jam. Maka kita rubah 6000 meter menjadi 6 kilometer. Dan 5 menit kita rubah atau kita bagi saja 65 per 60 jam. 1/12 kita buat sama saja artinya 5 per 60 jam. Maka kecepatan bisa kita cari atau V sama dengan S per T. S-nya 6 km, berarti 6 km dibagi 5 per 60. 5 per 60 kecepatan sama dengan 6. Bagi perubahan jadi tanda kali, 60 per 5 per 60 kita balikkan menjadi 60 per 5 km per jam. 6 kali 60 3600, 36 kali 60 3600, 360, 306 kali 60 360 bagi 5 sama dengan 72 km per jam. Jadi V sama dengan S per T, T-nya sama dengan 6 dibagi 5 per 60. Berubah jadi tanda kali dan 5 per 60 kita balikkan menjadi 60 per 5. 6 dikali 60 per 5. 6 kali 60, 360 per 5. 360 bagi 5, 72 km per jam. Jadi, di soal nomor 3, sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah 72 km per jam.
jam. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah 72 km per jam. Buat dulu diketahui di soal jarak atau S-nya 6000 meter, kita rubah ke kilo, berarti 6000 meter sama dengan 6 km. Waktu atau T-nya 5 menit sama dengan 5/60 jam. Kecepatan yang kita tadi tanyakan adalah kecepatan atau V sama dengan titik kilometer jam. V atau kecepatan sama dengan S per T. S-nya adalah 6 km dibagi 5/60. 6 dikali 65 bagi berubah jadi tanda kali, 6 dikali 60 5. 6 dikali 60 360 dibagi 5 22 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor tersebut adalah 72 km per jam. Dari soal nomor 3 bisa dipahami adik-adik ya. Tinggal kita rubah dulu satunya dari meter ke kilometer, kita konversikan dulu dari menit jam. Jadi setelah itu baru kita masukkan ke rumus V atau kecepatan sama dengan S per T. Kita lanjut untuk soal yang ke-4. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah titik kilometer per jam. Kita buat dulu yang diketahui dari soal. Jaraknya adalah 20 km atau jarak S. Tambahkan dengan S sama dengan 20 km. Dalam waktu berarti waktu atau T sama dengan 15 menit. Sama dengan kita ditanyakan kilometer per jam. Maka kita rubah 15 menit itu menjadi 0,25 jam atau 15 dibagi 60 0,25 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan dalam titik kilometer per jam. Kilo sudah kilo, ini menit kita rubah dulu ke jam. 15 menit sama dengan 0,25 jam atau seperempat jam. Yang ditanyakan kecepatan, kilo satuannya adalah kilometer. Maka kecepatan atau V bisa kita cari S per T. S-nya 20 km dan T-nya 0,25 jam. T sama dengan 20 km per 0,25 jam. Jadi 20 bagi 0,25 sama dengan 80 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 15 km per jam. Dari soal nomor 4 kita buat dulu yang diketahui. Jaraknya adalah 20 km atau S-nya 20 km dan waktu atau T-nya 15 menit. Menit kita rubah ke jam, 15 menit sama dengan 0,25 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan atau V sama dengan kilometer per jam. Jawab V sama dengan S per T. V sama dengan 20 km per 0,25 jam. 20 bagi 0,25 80 km per jam. Jadi dari soal nomor 4, sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Lanjut soal yang ke-5. Sebuah bus menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah titik kilometer per jam. Lihat dulu yang diketahui dari soal. Jaraknya adalah 40 km, berarti S-nya adalah 40 km. Jarak atau S-nya 40 km dalam waktu 20 menit, berarti waktunya adalah 20 menit. Kita rubah ke jam, 20 per 60 atau 1 per 3 jam. 20 menit sama dengan 1 per 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan dengan satunya kilometer per jam. Maka waktunya kita rubah dari menit, kita rubah ke jam. 20 menit sama dengan 1 per 3. 20 per 60 kita sederhanakan 1 per 3 jam. Setelah didapatkan jaraknya, waktunya, maka bisa kita cari kecepatan atau V
sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 40 km dibagi 1/3 jam. V sama dengan 40 km dibagi 1/3 jam. Jadi 40 V sama dengan 40 dikali 3/1 jam. 1 km jadi berubah jadi tanda kali dan 1/3-nya kita balikan menjadi 3/1 jam. 1 km sama dengan 3/1 jam. V sama dengan 10 kali 3, 120 dibagi 1, 120 km. Jadi V sama dengan 120 km per jam. Jadi soal nomor 5, diketahui jaraknya 40 km, waktunya 20 menit, sama dengan 1/3 jam. Kecepatan atau V sama dengan titik kilometer per jam. Maka bisa kita cari V sama dengan S per T. V sama dengan 10 km dibagi 1/3 jam. 10 km kali 3/1 jam. 10 dikali 3, 120 km per jam. Jadi untuk soal nomor 5, kecepatan bus tersebut adalah 120 km per jam. Jadi dari soal nomor 5, sebuah bus dapat menempuh jarak 1 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah 120 km per jam. Kita lanjut untuk soal yang ke-6. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik kilometer per jam. Kita lihat yang diketahui di soal, waktunya adalah 6 menit dengan jarak 12 km. Maka jaraknya kita buat diketahui dulu, jarak atau S-nya 12 km dan waktunya adalah 6 menit. Rubah ke jam, 6 menit sama dengan 0,1 jam atau 6/60. 6 bagi 60 sama dengan 0,1 jam. Jadi diketahui dari soal jarak atau S-nya 12 km dengan waktu atau T-nya 6 menit sama dengan 0,1 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan. V sama dengan titik-titik kilometer per jam. Maka dari soal nomor 6 bisa kita cari kecepatan atau V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. S-nya 12 km dibagi 0,1 jam. V-nya 12 dibagi 0,1 sama dengan 120 km per jam. Jadi V atau kecepatan sama dengan S atau jarak dibagi waktu. V sama dengan 12 km bagi 0,1 jam. V sama dengan 120 km per jam. Dari soal nomor 6, sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah 120 km per jam. Jadi di soal nomor 6 dapatkan kecepatannya adalah 120 km per jam dengan diketahui jaraknya 12 km dan waktunya adalah 6 menit sama dengan 0,1 jam. Maka kecepatan kereta api tersebut adalah 120 km per jam. Lanjut soal yang ke-7. Sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit menempuh jarak 14,5 km. Kapal tersebut berkecepatan titik kilometer per jam. Lihat dulu di soal, jaraknya 12,5 km, berarti jarak S sama dengan 12,5 km dengan waktu 15 menit. 15 menit kita rubah ke jam, 15/60 seperempat atau 0,25 jam. Atau sama dengan 15 menit sama dengan 0,25 jam. Ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan sama dengan V titik kilometer. Kecepatan atau V sama dengan titik kilometer per jam. Maka
kita cari kecepatan sama atau V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. S-nya adalah 12,5 km per 0,25 jam. Maka V-nya sama dengan 50 km per jam. Maka V sama dengan S per T. V-nya sama dengan 12,5. S-nya 12,5. V-nya 0,25 berarti 12,5 km per 0,25 jam. 12,5 dibagi 0,25 sama dengan 50 km per jam. Jadi kecepatan kapal tersebut adalah 50 km per jam. Jadi dari soal nomor 7 ketahui jaraknya adalah 12,5 km dan waktunya adalah 15 menit sama dengan 0,25 jam atau seperempat jam. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Jadi dari soal nomor 7, sebuah kapal melaju dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 12,5 km. Kapal tersebut kecepatan 50 km per jam. Lanjut untuk soal yang terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu soal yang ke-8. Yaitu soalnya bus Sena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Mima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Ini tinggal kita bandingkan apa yang lebih cepat, apakah bus Antasena, apakah bus Bima. Jadi kita lihat bus Antasena 60 km per jam, sedangkan bus Bima 20 meter per detik. Supaya bisa kita bandingkan, maka versi satuan waktunya harus sama. Ini kilometer per jam, ini meter per detik. Maka kita rubah dari bus Bima dari meter ke detik ke kilometer per jam, atau kita konversi dari kilometer per jam ke meter per detik. Jadi untuk kita kali ini kita konversikan dari kilometer per jam menjadi meter per detik. Sama-sama nanti konversi waktu kecepatannya yaitu meter per detik. Maka kita cari dulu bus Antasena. Kita konversikan satuan waktunya dari 60 km per jam. Kita konversikan menjadi meter per jam. 60 km per jam sama dengan meter per kilometer, berarti kita kalikan 1000 jam ke detik, berarti nanti 1 jam 3600, berarti kita bagi jadi 3600. Jadi 60 km per jam sama dengan 60 kali 1000 per 3600. 60 kali 1000 60.000 bagi 3600 sama dengan 60 dikali 1000 60.000 per 3600 meter per 60 per 3600 kita bagi 60 bagi 3600 sama dengan 16,66 meter per detik. Jadi kecepatan bus Antasena adalah 16,66 meter per detik. Jadi bus Antasena kecepatannya adalah 60 km per jam. Kita konversikan menjadi meter per detik. 60 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. 60 km per jam sama dengan 60 km per punya 3 tangga, berarti kita kalikan 1000 ke detik, berarti kita bagi 3600. 60 kali 1000 60.000 dibagi 3600. 60.000 dibagi 3600 sama dengan 16,66 meter per detik. Jadi 60 km per jam sama dengan 16,66 meter per detik. Setelah itu kita buat lagi bus Bima. Bus Bima kecepatannya adalah 20 meter per detik. Maka pertanyaan soalnya, bus mana yang melaju lebih cepat? Kita lihat. Bus Antasena 16,6, bus Bima 20 meter 20. Berarti mana yang lebih cepat? Yaitu bus
Jadi bus yang melaju lebih cepat adalah bus 5 dengan kecepatan 20 meter per detik. Setelah kita konversikan dari 60 km per jam sama dengan meter per detik, jadi 16,66 meter per detik. Sedangkan bus Bima kecepatannya adalah 20 meter per detik. Maka pertanyaan dari soal, bus mana yang melaju lebih cepat? Jadi bus yang melaju lebih cepat adalah bus Bima dengan kecepatan 20 meter per detik. Bisa dipahami ya adik-adik? Jadi untuk soal nomor 8, bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam, bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Jadi untuk berarti soal nomor 8 ini membandingkan antara bus Antasena apa bus Bima. Jadi kita harus mengkonversikan satuan waktunya supaya dia sama. Jadi untuk soal nomor 8 ini kita konversi satuan kecepatan dari bus Antasena dari 60 km per jam akan kita konversikan menjadi meter per detik. Jadi 60 km per jam sama dengan 16,66 meter per detik. Lalu kita bandingkan dengan bus Bima, kecepatannya adalah 20 meter per detik. Jadi setelah kita konversikan salah satunya setelah sama, lalu kita bandingkan. Jadi setelah kita bandingkan, yang lebih cepat adalah bus Bima dengan 20, sedangkan bus Antasena hanya 16. Jadi yang lebih cepat adalah bus Bima dengan kecepatan 20 meter per detik. Jadi pahami ya adik-adik ya, soal cerita tentang mencari kecepatan dari soal cerita yang diketahui. Itu mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, yaitu soal asik berlatih yang di halaman 59 buku Senang Belajar Matematika. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya. Jangan lupa terus di like, di komen, di share, di subscribe juga yang belum subscribe. Dan jangan lupa ajak juga teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita ini supaya kita bisa belajar bersama tentunya. Tetap sehat, tetap berprestasi. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.